Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran PKN membahas mengenai pengamalan nilai Pancasila, nilai sila kedua dan ketiga. Baiklah, kita mulai dengan pengamalan nilai Pancasila sila kedua. Berikut adalah contoh-contoh dari pengamalan nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Dengan kata kunci kemanusiaan, adil, dan beradab. Kita mulai. Pertama adalah dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu diantaranya adalah kita memberikan kepada yang membutuhkan, ya bisa contohnya memberi uang kepada pengemis atau memberikan makanan ke anak kecil yang sedang lapar atau ke orang yang sedang lapar, memberi makanan ke orang yang sedang lapar, atau memberikan bantuan sembako bagi pengungsi, ya pengungsi banjir, ya, atau mungkin membantu korban banjir, mengevakuasi korban banjir, ya ini juga sebuah kegiatan kemanusiaan. Kita lanjutkan. Kita mengembangkan sikap hormat dan menghormati. Ya, contoh sikap hormat adalah memberi salam kepada orang tua, ya, pamit, ya, dan memberi salam, ya, mencium tangan orang tua kita, ya, saat berangkat dan pulang dari sekolah. Sikap hormatnya. Lalu sikap hormat yang lainnya adalah apabila kita melewati orang yang lebih tua, kita mengucapkan permisi, lalu badan kita bungkukkan sedikit, lalu kita berjalan melewati orang yang lebih tua. Ya, itu adalah sikap hormat dan menghormati. Kemudian adalah bekerja sama dengan adil. Jadi, apabila di rumah ayah sedang bekerja, kamu bantu, ya, atau ibu sedang masak, kamu bantu, ya, atau adik kita minta untuk bantu juga, ya. Jadi di sini kerjasama dan adil. Jadi misalnya nggak hanya satu yang bekerja, yang lainnya tidur-tiduran, ya. Jadi adil, semua bekerja sama dengan adil. Di rumah, di lingkungan masyarakat, saat kerja bakti, semua bekerja sama dalam misalnya merapikan atau merapikan rumput-rumput liar, ya, atau mengangkat sampah dari selokan, itu di lingkungan masyarakat. Di sekolah saat piket, ya, yang satu menyapu, membantu teman, ya, yang satu menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan debu kelas, ya, ini saling bekerja sama dengan adil. Berikutnya adalah tidak membedakan. Jadi jika bermain tidak membedakan warna kulit, ya, dengan siapapun, ya, mau warna kulitnya hitam, putih, matanya sipit atau besar, ya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, ya, tidak membedakan, ya. Atau saat bermain, hanya mau main sama yang anak yang kaya, jangan, ya. Jadi semua harus ada kebersamaan di sini, ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Lanjut, bersikap adil dalam hal mungkin dalam hal memberikan sesuatu, ya, misalnya di rumah, misalnya ibu memberikan kakak, berarti adiknya juga harus dapatkan juga, ya. Jadi tidak hanya kakak yang diberikan kue, adiknya enggak, ya, itu kan berarti tidak adil, ya. Atau dalam hal kasih sayang, ayah sayang kakak, ayah juga sayang adik, gitu juga ibu saling sayang, ya. Dalam hal belajar, ayah membimbing kakak, ibu membimbing adik, ya. Jadi semua merasakan keadilan, ya, dalam hal memberikan bimbingan, memberikan kasih sayang, atau dalam hal membagi sesuatu, ya, pembagian sesuatu. Lanjut, laksanakan kewajiban dengan baik, misalnya di rumah merapikan tempat tidur, menyiram,
ya, membantu di rumah piring, menyapu lantai, dan kewajiban di rumah lainnya adalah belajar tentunya ya. Lanjut, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan bersama-sama, tidak sendiri. Kalau sendiri kan namanya egois ya. Jadi pada makan sendiri ya, kita makan bersama adik, kita suapin adik ya, daripada kita bermain sendiri, main gadget sendiri ya, lebih baik kan bermain sama teman ya. Tapi kan kepentingan orang lain kita perhatikan ya, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri ya. Atau saat menonton, kita nontonnya bersama, acara yang disukai oleh semua anggota keluarga ya. Jadi tidak hanya satu aja yang suka, tapi semua suka ya. Itu artinya kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri. Jadi remote-nya nggak kita pegang sendiri, aku mau nonton ini aja, yang lainnya nggak usah, nggak boleh gitu ya. Atau saat makan bersama juga ya. Jadi di sini ada kebersamaan dalam arti kamu kan nggak makan sendiri, makannya bersama ya. Porsinya juga sama. Jadi di sini ada adil, juga mendahulukan kepentingan yang lain ya, tidak hanya sendiri. Oke, jadi intinya kita tidak egois ya. Lanjut, memberikan keputusan yang adil untuk kepentingan bersama. Jadi jika kita rapat ya, keputusannya harus bisa diterima oleh semua pihak. Jadi semua pihak merasa bahwa keputusan itu adalah adil ya, baik di lingkungan masyarakat ataupun di rumah ya. Jadi diskusikan dulu. Jadi ini hubungannya dengan sila keempat ya. Tapi sila keempat itu prosesnya, sedangkan sila kedua ini keputusannya yang adil, berarti hasilnya ya harus adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Lanjut, sekarang pengamalan nilai Pancasila sila ketiga, mentaati hayat dengan membeli produk dalam negeri. Nah, jadi kita memakai batik sebagai penghargaan kita terhadap produk dalam negeri ya, pakaian kita sendiri. Daripada kita memakai merek-merek luar negeri, pakai batik buatan bangsa Indonesia ya. Belanja buah atau sayuran dari pedagang-pedagang, petani Indonesia sendiri ya. Jadi atau belanjanya di warung ya, di warung yang menjual produk Indonesia ya. Kemudian kita mengharumkan nama bangsa lewat prestasi bidang akademik dan non-akademik. Bidang akademik misalnya sains olimpik atau lomba matematika di luar negeri atau lomba olahraga ya. Kita baru saja mendapatkan emas di Olimpiade Tokyo 2021 dari cabang olahraga bulu tangkis ya. Ini mengharumkan nama bangsa ya di tingkat internasional. Lanjut, dan juga persatuan antar suku, adat, dan budaya lain ya. Jadi kita harus bersatu, baik kita memiliki budaya dan bentuk tarian, pakaian adat. Jadi semuanya bersatu ya, nggak ada yang merasa wah budayaku lebih bagus, pakaian adatku lebih bagus. Semuanya sama, sehingga kita selalu bersatu. Baik juga dalam hal suku ya, suku Padang, suku Jawa, Bali, semuanya bersatu, tidak membeda-bedakan ya. Jadi intinya kita dapat sebuah kesatuan dan persatuan. Demikian anak-anak, jika sudah cukup jelas penjelasan Ibu, silahkan tugasan Anda adalah memfoto satu kegiatan pengamalan nilai Pancasila sila kedua dan satu kegiatan pengamalan nilai Pancasila sila ketiga. Ada 2 foto ya, silakan kamu pilih salah satu dari ya contoh yang sudah Ibu berikan. Kalian foto kegiatan kalian di rumah. Baik anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.